Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, biar jangan miring masjidnya, termiring. Di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Wa yajibu 'alal haidhi wan nufasa'i qada'us sawmi al-faiti fil haidhi wan nifasi duna qada'is salatil faitati fihima. Dan wajib atas perempuan yang haid maupun yang nifas wajib mengqadha puasa Ramadan al-faiti yang ketinggalan fil haidi pada masa haid wan nifasi dan nifas duna qada'is salati tidak wajib mengqadha salat al-faitati yang ketinggalan fihima pada keduanya masa haid dan masa nifas. Wallahu a'lam bishawab. Segini belum selesai. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sesudah kita membahas tentang haid, apa definisi haid menurut bahasa dan terminologi agama, begitu pula nifas, apa definisi nifas secara bahasa dan istilah agama, dan kita membahas paling cepatnya orang haid itu berapa tahun umurnya. Sudahlah kita membahas paling cepat perempuan itu mennya, haidnya, lama dan umumnya. Nifas paling cepat, lama dan umumnya. Dan kita telah membahas larangan-larangan bagi orang haid dan orang nifas. Malam hari ini kajian kita akan membahas tentang lanjutan daripada pembahasan larangan orang min dan orang nifas. Kan pertemuan yang lalu dijelaskan orang min itu diantaranya dilarang sholat dan dilarang puasa. Timbul pertanyaan, dari puasa yang ditinggalkan saat min, dari sholat yang ditinggalkan saat min, mana yang wajib diqadha, mana yang tidak wajib diqadha. Di dalam ajaran Islam itu, saudara, ada namanya qadha, ada namanya ada. Ada tuh bayar pada waktunya, namanya ada. Mungkin kalau jual beli ataupun cash namanya. Qadha tuh bayar sudah kelewat waktunya, namanya qadha. Waktunya sudah habis, itulah disebut qadha.
Jadi ibarat bayar listrik sampai tanggal 20. Sekarang sudah 25 umpamanya, berarti udah lewat batas. Ini yang lewat batas ini namanya qadha. Yang masih pada masanya disebut ada. Itulah di antara qadhaan dan adaan. Nah, berbicara menstruasi, maka Islam itu datang dengan ajaran yang mudah tapi tidak dimudah-mudahin, yang murah tapi tidak murahan. Islam ini agama yang mengayomi semuanya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di tengah-tengah umat, dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya rahmatan lil alamin pada materi kita. Orang ada yang diberikan rahmat, orang yang tidak ada yang diberikan rahmat. Begitu. Artinya semuanya diayomi oleh Islam. Bila kita ibarat perempuan, masih ada peraturan yang mengikat. Mana di antaranya? Ini kajian kita malam hari ini. Wa yajibu 'alal haidhi wan nufasa'i qada'us shaumil fa'iti fil haidhi wan nifas. Islam mewajibkan bagi perempuan yang mens, yang nifas, ketika Ramadan kan haram berpuasa, sehingga tidak puasa di Ramadan. Apakah bulan berikutnya, bulan Syawal, kudu dia mengqadha puasanya yang ditinggalkan selama Ramadan andai seminggu tidak puasa, apakah kudu diqadha atau tidak? Begitu pula sholat yang ditinggalkan pada waktu mens, tidak sholat, apakah wajib diqadha atau tidak? Maka dijelaskan dalam kitab kita, bagi orang men dan orang nifas wajib hukumnya membayar puasa-puasa yang ditinggalkan di Ramadan saat menstruasi. Puasa kudu dibayar. Puasa. Kenapa? Sayyidatuna Aisyah ditanya oleh muridnya, perempuan, santri-santri perempuannya, guru, kita perempuan kan mens, mana yang diajarkan oleh Islam bagi yang men kalau udah suci? Imamul Bukhari riwayatkan jawaban Siti Aisyah di dalam Sahihul Bukhari, kunna nu'maru biqada'is shaum la biqada'is shalah. Kita perempuan yang mens dan nifas tentu diperintahkan untuk qadha puasa yang ditinggal saat men puasa. Kenapa Islam mewajibkan qadha puasa?
sebab puasa meringan dikit, tidak membebani bagi perempuan dengan qada puasa dikit. Paling lamanya men berapa hari? Paling lama 15 hari, setengah bulan. Puasa Ramadan cuman berapa kali dalam setahun? 1 kali. 15 dia nggak puasa 15 hari karena men. Ini terlamanya dulu, jangan yang sehari, jangan, atau jangan yang seminggu, yang 15 aja yang kita hitung. Artinya yang terlama dulu, yang dirasa berat. Andailah dia men 15 hari, berarti punya utang puasa 15 hari. Punya utang puasa. Maka kudu diqadha. Qadha. 15 hari. Ini 15 hari tidak memberati bagi perempuan. Sebab sisa dari Ramadan berapa bulan? 11. Kita bagi aja Senin Kamis yang 15 hari. Puasanya Senin Kamis, Sawalnya berapa bulan lunasnya itu? Seminggu berapa Senin berapa Kamis? 2. Kan ada 2 tuh. Ada Senin ada Kamis. Seminggu kan? Seminggu ada Senin ada Kamis. Kan sebulan berapa minggu? 4. Berarti 8. Itu kalau enggak kemudian ketemu Senin dan 5, kan begitu. Kita normal dulu dah. 8. 2 bulan aja udah lunas. Kalau Senin Kamis begitu 2 bulan. Kalau puasanya ngambil sebulan 3 hari, 3 hari aja dia qadha-nya 3 hari, itu 10 bulan 3 hari sama dengan 30, ya kan? Kan nggak nyampe 10 bulan udah lunas. Andai malesnya dia nggak mau buru-buru qadha, habis kalau Sawal masih banyak tape uli, entar aja masih bisa 15 hari itu ringan begitu. Maka perempuan ini wajib qadha dari puasa yang ditinggalkan. Kenapa? Karena puasa mah tidak berat, tidak berat. Tapi ingat nih, qadha doang. Yes, qadha doang. Tidak ada fidyah. Ramadan nggak puasa, nggak perlu bayar fidyah. Untuk itulah bahasa Al-Quran ini kayak orang sakit mental. Kan disebut man kana minkum maridun aw ala safar fa iddatum min ayyamin ukhar. Siapa orang yang sakit, men ini kayak orang sakit, kayak sama-sama enggak puasa. Qadha di bulan lain, yakni pasca Ramadan, itu tanpa fidyah. Qadha saja Ramadan gak ngeluarin beras. Tapi ingat, wajib qadha doang ini bila qadhanya tidak terlambat. Tidak terlambat itu apa? Tidak ngalamin Ramadan lagi. Tidak ngalamin Ramadan lagi. Dintar 15 hari itu entar aja dah.
pokoknya bulan Syawal dah dikodo dah dikawal kodo. Iya baik. As-Syawal entar aja dah masih banyak ketupat kue akhir Ramadan. Pas akhir Ramadan banyak kondangan. Emang Syawal banyak hajatan. Sunat nikah di bulan Syawal. Apalagi bulan Syawalnya malam takbir lebih cakep lagi. Nikah malam Idul Fitri cakep nikahnya. Cakep dari mana Syawalnya di Idul Fitri? Mau beliin baju, bini udah dibeliin sama babanya. Bener nggak? Bener. Udah dibeliin belum? Lah udah. Kan nggak repot. Saudara bawa parcel. Hah? Mau bawa tape uli? Udah ada. Mau makan besok kondangan opor ayam tiap rumah? Ada. Jadi tinggal kondangan doang, saudara nggak perlu ngasih makan. Enak nggak? Siapa yang bilang kenapa baru sekarang ngajarinnya? Iya mau lagi juga nggak apa-apa. Begitu. Bang Odin, ini dapat ilmu ya Allah. Begitu. Syawal akhirnya banyak kondangan, kagak puasa lagi. Apit aja, apit. Kalau apit mau orang kampung nggak mau, bulan kejepit. Ya orang itu nikah itu ya kejepit. Gitu. Kata orang Sunda, nikah itu fitnah, kejepit ngena. Ayo jangan dicatat, jangan dicatat. Aduh siapa itu? Begitu, begitu. Orang Sunda. Oh sabar, kudu sabar. Ya Allah, kudu sabar. Sabar. Ya Allah, adeknya lagi yang ngomong. Ya Rabbana ya Karim. Akhirnya enggak lagi kodok, enggak lagi. Entar aja Rajab. Kan puasa Rajab sunnah. Ya udah gua puasa Rajab aja. Rajab juga kagak. Entar aja Ramadan, Ramadan Sa'ban juga kagak. Dari Sa'ban kemarin kagak. Ambe ketemu Ramadan kemarin. Yang puasa seminggu tuh atau 15 hari tadi contohnya. 15 hari belum dikodok. Ampe niari. Nah belum Safar lagi mau maulid begitu. Ini bagaimana? Maka karena terlambat, di samping dia kodok ada denda. Denda keterlambatan mengkodok. Denda keterlambatan mengkodok. Berapa dendanya? Namanya disebut kafarat. Kafarat. Apa kafarat itu? Ya denda. Denda keterlambatan. Berapa? Per tahun, per mud. Semut tuh seliter dah. Ya lebihin aja dikit sekilo gitu sambil sedekah. Jadi di samping kita kodok, kudu bayar denda seliter. Ya sekilo dah, seliter untuk dikit. Berarti 15 kilo gitu. Ini diberikan kepada siapa ini? Kafarat nih, fidyah namanya. Khusus fakir miskin. Kata Allah dalam Al-Quran berbicara fidyah, walladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Kalau miskin dapat, fakir apalagi. Enggak kayak zakat kalau fidyah. Kasih orang miskin langsung 15 kilo maunya, baik 15 kilo. Satu orang doang jadi, niatin di rumah. Begitu. Gitu. Aku niat mengeluarkan harta ini, ya beras dah. Aku niat mengeluarkan beras ini sejumlah 15 mud, kan begitu. Sebagai kafarat keterlambatan mengqadha puasa Ramadan. Karena Allah Ta'ala
niat di rumah, niat di rumah. Udah niat, tinggal bagi aja. Nyai ini beras apa? Udah beras buat nyai, gak usah dongeng. Begini nyai, saya ini kan malas mau kodok. Itu nanti dikata-katain, tinggal bagi aja. Kalau nyai nanya-nanya kagak jadi saya bagi nih buat tetangga yang lain. Jangan, buat saya aja. Iya, ya nanya. Begitu. Itu kalau Ramadan kemarin. Ramadan yang lalu. Masalahnya ini umur 15 tuh. Umur 15 tahun. Sekarang kan umurnya udah 50. Umur 15 tuh men nggak puasa Ramadan. Ya nggak bayar. Emang juga belum mualaf gitu, belum mau ngaji gitu. Sekarang umur 15. Waduh, yang umur 15 nggak puasa, sehingga ingat lagi berapa hari ya yang umur 15 yang mennya ya. Kalau nggak ingat mau ambil terbanyaknya aja 15, maka kita bayar yang puasa umur 15 tuh ini hari gitu, besok kita bayar qadha, wajib diqadha plus denda keterlambatan per tahun per tahun per mud. Karena 15 hari berarti 15 mud dikali 50 kurang 15 35, maka 15 dikali 35 sama dengan berapa tuh? 520 5 mud setengah ton. Itu yang umur 50, yang umur 15 gitu. Masalahnya nih, ngomongin dendanya dulu nih. Masalahnya umur 16 juga pasti begitu, cuman kagak inget. Ini bagaimana? Ya tinggal dihitung kayak tadi, tinggal dihitung. Waduh, dagang beras baru dagang lagi begitu, habis ini modalnya. Iya, salah kita itu dengan denda lunas. Enggak, ini mau membayar denda kodonya mah tetap kudu dikod, karena nggak tahu apa seminggu, apa sehari, apa 15, buat preventif ngambil 15 hari. Masya Allah, empok ini pas udah ngaji demen puasa banget, luar biasa. Amin. Padahal kotor begitu, padahal kotor gitu. Ya Allah, pas sudah ngaji demen sedekah beras. Amin. Padahal kafarah begitu. Mumpung masih hidup, kalau udah mati hitung tuh yang kayak begitu. Makanya kita mumpung masih hidup buat wasiat, catat. Ya Allah, saya umur berapa ya? Kayaknya umur 15 mana saya masih bengal lagi. Itu. Jadi nanti mati itu jangan ngomongin warisan, bayar denda-denda dulu, kafarat. Kayak begitu. Ini gara-gara enggak dikotor. Tuh yang men. Sebetulnya enggak men doang. Yang laki juga yang enggak men, yang enggak puasa tuh enggak dikotor-kotor sampai ini hari. Sama, ada denda. Kasih ada anak pondok, anak udah pasti miskin, anak pondok mah ya. Betul begitu kafarat. Ini ilmu Islam nih dipakai oleh negara karena ada duitnya nih, dipakai.
oleh negara. Jadi kalau Bapak punya tanah belum bayar PBB, begitu lama. Sekarang mau dijual, itu kudu dibayar nggak? Yang dari dulu tuh bayar, dendanya kudu bayar nggak? Bayar juga. Jadi bayar pokok, bayar denda. Negara kayaknya ngaji juga, nggak ngantuk pada bagian ini nih. Ada itu kalau jual tanah tuh, masanya udah pajak, lunasin dulu. Mau disekolahin aja nih, sekolahin begitu, gitu. Sekolahin di mana? BSI. Mau disekolahin di bank kagak bisa, masih ada tunggakan. Nggak jadi, tapi diakalin bisa, itu karena ngakalin, udah dibayar juga, sama aja tuh begitu, wajib tuh kalau telat. Kalau nggak telat nggak ada denda tuh, fidyah tuh gara-gara terlambat mengqadha. Kalau enggak. Makanya saranin yang mentu, ambil aja Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, begitu. Sekalian diniatin double nggak apa-apa. Ya saya puasa esok hari, mengqadha bulan Ramadan dan hari Senin. Fardu karena Allah Ta'ala. Puasa. Tapi ingat, ini puasa hasilnya dua ganjarannya. Ganjaran Senin dapat, ganjaran qadha Ramadan dapat. Tapi ingat, ini puasa bukan sunnah, tapi wajib. Hari Senin mana teman kita ngundang makan-makan lagi, sayur-asam joglo gratis. Buka enggak? Ini mah enggak boleh. Kalau buka dosa. Uang puasanya wajib, bukan puasa Senin, bukan. Wajib ditahan sampai sore. Gratis. Enggak ada isi. Kalau puasanya qadha. Tuh kayak begitu. Wajib deh. Kayak begitu. Caranya mengqadha. Ambil aja Senin Kamis. Kebetulan hari Arafah. Bagus. Gabung aja lagi. Kalau gabung 3 in 1. Udah hilang. Sekarang ganjil genap. Namanya 3 in 1. Sekali puasa 3 ganjaran. Nggak apa-apa. Boleh. Syekh Nawil Bentani jelaskan di dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Ada nggak apa-apa, qadanya kayak gitu, lumayan. Enggak ada, saya bisa aja qadanya di Selasa, ya bagus. Senin puasa Senin nggak apa-apa juga, boleh begitu. Udah dikasih gampang, pengen yang rada susah, ya mau begitu, boleh kayak begitu. Intinya perempuan yang ketika Ramadan, perempuan yang nifas ketika Ramadan, nanti di bulan berikutnya wajib mengqadha. Duna qadha'i sholat. Adapun sholat tidak wajib diqadha ketika menstruasi. Kita perempuan nggak sholat, mennya berat lagi, paling banyaknya berapa? 15 hari, nggak wajib qadha. Kenapa? Karena sholat mau banyak, maka kalau diwajibin oleh Islam mengqadha memberati. Sedangkan Nabi sampaikan, bu'istu bil hanifiyatis samha, aku diutus dengan membawa agama yang lurus, yang mudah.
Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak buat Islam ini menyulitkan Anda. Andai perempuan mennya 15 hari, kodonya habis dohor kodo dohor, asar kodo asar, maghrib kodo maghrib, isya kodo isya, sholat nih andai begitu baru juga lunas, ngutang lagi, kan begitu kan. Andai men 15 hari, sisa waktu sebulan 15, maka 15 yang ada buat kodo, baru juga lunas, ngutang lagi, baru juga lunas, ngutang lagi. Itu berarti tidak selaras dengan luhurnya ajaran Islam. Maka al-masyaqqah tajlibu taysir, kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Karena itu Siti Aisyah ketika ditanya, guru bagaimana ini sholat ini bagi kita yang men, kata Siti Aisyah dalam hadis Bukhari, hadis yang sahih, kunna nu'maru biqada'is shaum la biqada'is shalah. Kita orangnya siapa? Kita orangnya siapa? Wanita yang men, bukan semua muslim. Wanita yang men diperintahkan mengqadha puasa Ramadan, tidak diperintahkan qadha sholat. Hadis ini yang menjadi perdebatan. Aisyah loh yang ngomong, nih bunyinya terjemahnya, boleh baca nih terjemahnya. Kata dia, kita tidak diperintah kita diperintah mengqadha puasa, tidak qadha sholat. Qadha sholat mau orang ada, jadi kagak ada qadha. Padahal kagak ada qadha tuh bagi siapa? Yang wanita yang men, bukan bagi laki-laki. Begitu. Ini Aisyah loh yang ngomong. Iya, yang ngomong Aisyah salah memahami. Jadi kalau salah memahami repot. Salah memahami. Apa aja kalau salah memahami repot. Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia kalau salah memahami repot. Tahu ayam? Bang Udin, tahu nggak? Kakinya berapa? 2. Sapi 4. Kalajengking ada kakinya nggak? Kalajengking, ada nggak? Kagak ada kakinya. Bagaimana kalau kalajengking dikasih kaki, Bang Udin? Tuh nggak apa, dipatok. Kalau kalajengking dikasih kaki, dicatek nggak? Catek nggak? Kalau dikasih kaki, dicatek. Tuh bahasa Indonesia aja masih salah memahami, apalagi bahasa Arab, apalagi bukan sekedar bahasa Arab, kalamnya sahabat, kalamnya Rasulullah, apalagi kalam Allah. Kita harus belajar. Enggak bisa. Banyak orang bilang, kita emang terjemahnya begitu, kami terjemahannya nih, cari aja di buku-buku, kami diperintahkan mengqadha puasa, tidak qadha sholat. Jadi qadha sholat tidak ada begitu. Padahal ada sebabnya ngomong tuh, namanya asbabul wurud. Sebabnya ditanya sama santri perempuan, murid-murid Siti Aisyah, guru kita perempuan men, bagaimana urusan sholat, bagaimana urusan puasa kalau udah suci? Jawabannya kitanya siapa? Kitanya perempuan yang men, yang udah suci, diperintahkan qadha puasa Ramadan, tidak diperintahkan qadha sholat. Ketika men
kalau udah suci. Adapun tidak men ketika sholat yang ditinggalin, hukumnya wajib diqodho, wajib. Orang yang lupa aja wudu, yang ketiduran, kata Nabi, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran ninggalin sholat, kelupaan atau kelupaan, maka wajib qodho. Lupa wajib qodho. Kalau sengaja sih kagak. Kalau sengaja, kayak nabinya ngomong kalau lupa. Kalau sengaja, apalagi orang lupa aja qodho. Begitu kita datang ke loket PLN, Pak, lupa tanggalnya saya, itu kudu juga lupa. Begitu bayar ke FIF cicilan motor PCX, lupa karena denda gak. Kalau sengaja apalagi, bukan itu kan lupa. Kalau sengaja nggak apa-apa, ya aduh nggak paham, namanya kias jali disebutnya. Jadi nggak ada kalau sholat qodho bagi perempuan yang apa? Yang men. Kenapa? Karena kalau sholat mah banyak. Kalau puasa dikit, tidak memberati, tidak memberati. Kalau kemudian puasa dikit, setahun sekali, paling lamanya 15, apalagi mainnya cuma sehari, apalagi seminggu. Ya kalau seminggu mah sebulan juga udah lunas Senin Kamis, ya kan? Begitu, nggak berat. Ini yang kita harus perhatikan bagi perempuan-perempuan yang begitu. Di samping itu ada materi lagi nih dari materi kita. Emang kitab tuh begitu banyak pemahaman. Perempuan yang men wajib diqodho bila sholat nih, sholat. Adakah qodho sholat buat orang men? Dilihat ada, bukan karena begitu. Bila dia sholatnya ditantang. Contoh, dohor jam berapa? 12. Nanggung lagi nyetrika, entar aja jam atu sholat dohor jam atu. Akhirnya tengah satu men, anggap dohor jam 12 men. Itu jangan berkata, atau mau jam 1 juga nih, pas sudah jam 1 boleh, contohnya macam-macam kasusnya. Jam 1 selesai nyetrika wudu, begitu. Atau baru mau ke kamar mandi, contoh mau banyak, mau ke kamar mandi, datang men, berasa men. Jangan perempuan bilang yes, jangan. Ini dengan dia men dicatat. Dohor ini nanti kalau udah suci diqodho. Dohor ini bukan karena men, bukan. Karena sholat ini kalau dia ngerjain di awal waktu bisa. Jam 1 sholat dohor 4 rakaat perlu butuh berapa menit? 60 menit. 5 menit. Lagi tengah 1 aja wajib qodho. Apa yang kudu diqodho? Dohor ini aja. Karena asar, waktu datang adzan asar sudah men. Ini mah waktu datang adzan dohor masih suci. Maka bila ada ukuran waktu barang 10 menit datang men dari awal waktu, wajib qodho. Ini yang banyak perempuan dihukum masuk neraka.
Kenapa perempuan banyak masuk neraka? Lengah pada bagian ini. Ingetin kalau men tuh, dari masuk waktu bila suci adzan dohor jam 12, ingetin tuh, kata kita sholat ntar aja kan. Jam 1 nanggung lagi bikin kue pepek, nggak apa-apa, tapi ingat kalau kemudian lewat 15 menit dari awal waktu datang men, wajib kodok. Karena dengan wudu, pakai baju, pakai mukena segala macam itu cukup 15 menit itu untuk sholat kalau dia mau. Cuman di antara ini lalu datang men, itu akhirnya kena kodok. Tapi yang kena kodok ini aja nih, yang pertamanya doang. Begitu, yang pertama ya dohor lah umpamanya, asarnya mau enggak, karena kan udah datang men, maghrib enggak, udah datang men, begitu. Itu tuh perlu diingetin sama kita punya bini, sama kita punya anak perempuan. Bagian ini nih yang rada riskan perempuan tuh, rada puyeng ngitungnya dulu begitu enggak ya, kayaknya iya gitu. Ini disuruh diingat-ingat supaya dia dari umur yang masih diberikan tuh dimanfaatin untuk kebaikan begitu. Seingatnya aja dah yang model kayak begitu. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengajarkan ada puasa sunnah. Takut ada yang model kayak begitu. 70 hari puasa sunat, di akhiratnya bisa menutup puasa sunat, sholat sunat 70 waktu, 70 salam sholat sunat dapat menutup daripada sholat yang ditinggalkan saat di dunia, model begitu. 70 salam taraweh semalam dapat 10, ya kan? Itu juga kalau nggak pakai diskon 60%, kan 20 rakaat kan dapat 10 salam kan. Kalau 70 kan berarti kan 4 malam ya, 4 malam 80 kan sisa 10 ya 70 lah, 4 malam tarawih dapat nutur sholat 1. Kenapa harus banyak sholat sunat yang model begitu? Ketika terjadi begitu kayak kita nih, kan kita kadang begini dalam kehidupan, perasaan kita udah soal perasaan, andai hakikatnya belum menurut Allah, cuma perasaan kita udah sholat ya biasa aja, udah sholat perasaan begitu. Kita aja nggak ingat sampai mati, tetap aja catatannya belum sholat. Untuk menutupnya sholat sunnah kita, menutup yang kayak begitu. Makanya banyak yang sholat sunnah kayak begitu. Itulah yang disebut hadis tentang pertama ditanya sholat itu, kalau kurang kayak begitu penyebab kurang. Ada kan namanya manusia ya, kita manusia itu tempat lupa begitu. Kayak begitu tuh caranya. Ini penting untuk diingat-ingat. Jadi harus disampaikan kepada perempuan pada bagian-bagian yang kayak begini nih. Inilah pentingnya perempuan wajib ngaji bab-bab kayak begini supaya dia tidak bahaya nantinya. Dikit aturan daripada kita beribadah kepada Allah ini supaya benar. Mungkin juga kita masih diberi panjang umur itu, sehat walafiat itu karena masih banyak kurang kita orang. Makanya mari kita manfaatin dari umur yang tersisa untuk hal-hal yang penuh manfaat di dunia. Banyakin baca sholawat tuh biar nanti dapat pembelaan. Ketika kita banyak salah di hadapan Allah, siapa yang bisa bela kita? Pengacara yang paling handal tidak ada lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirat, jangan ini umatku banyak baca sholawat. Tolong begitu. Tolong begitu, kayak begitu. Tolong, kadang jangankan karena dekat doang, punya kasus berat bisa lolos lama diperiksa juga diputar-putar.
Itu begitu, karena kedekatan. Begitu. Di dunia, apalagi di akhirat. Kita harus dekat dengan Nabi. Buat apa? Buat baca salawat kepada apa? Ya buat nyari syafaat. Syafaat itu pembelaan. Artinya syafaat itu pembelaan. Kita butuh pembela. Pembela kita ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggal baca salawat sebisa kita. Salawat mana kedah yang dibaca, yang penting jangan tinggal. Kita butuh ngadepin Allah nanti dicolok-colok oleh Allah di akhirat. Ya butuh pembelaan. Nah, selama di dunia ikutilah kita ajaran Nabi sedikit demi sedikit. Insya Allah dengan itu moga Allah tutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nggak mau banyak, segini aja. Sedaya ya.